of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kita disuguhkan dengan senjata tradisional Ukraina, yaitu drone kamikaze FPV. Targetnya adalah sebuah tank T-72 Rusia yang dikatakan ditinggalkan oleh para krunya. Tidak dikatakan dengan jelas apa alasan T-72 ini ditinggalkan. Dan kemudian, ketika drone FPV menghantam, boom! Api unggun langsung terlihat keluar dari ruang internal tank Rusia itu. Tentu saja, T-72 itu pasti menjadi besi tua di medan laga. Ini adalah sudut pandang dari pilot si buaya Ka-52 yang dikatakan sedang mengunci sebuah IFV pasukan Ukraina yang ada di jarak 4 km. Kemudian kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sebuah rudal ATKM Vicher diluncurkan oleh si buaya. Dan kemudian, boom! Tentu saja, dengan sangat mudah membuat IFV Ukraina itu meledak dan menjadikannya menjadi butiran debu di medan bersalju. Si buaya memang mengerikan bagi mainan darat Ukraina. Ini adalah sudut pandang drone intai Ukraina yang secara otomatis terlihat melakukan kuncian terhadap pergerakan yang ada di depannya. Dan terlihat yang ada di layar drone intai Ukraina ini adalah sebuah SPH jumbo yang mirip dengan si kepiting AHS Crack. SPH itu adalah 2S-19 MSTAS. Kemudian terlihat kembali pasukan Ukraina memutuskan untuk menggunakan senjata tradisional mereka, yaitu drone FPV. Terlihat bagaimana drone FPV bermanuver, dan kemudian boom! Hanya dengan sebuah FPV, nampaknya sudah cukup untuk membuat MSTAS Rusia itu terbakar dan menjadi besi tua. Ini merupakan dokumentasi dari hantaman 3 unit FAB-500 M62 Rusia terhadap salah satu gudang logistik musim dingin pasukan Ukraina yang ada di kota Bilikolodyazh di Provinsi Donetsk. Bisa Anda lihat dari hantaman yang terjadi pada video, sepertinya memang terlihat ada sebuah gedung amunisi yang berhasil terhantam oleh bomber pemandu Rusia yang diluncurkan di lokasi itu. Tentunya, ketika musim dingin seperti ini, jika suplai logistik terganggu, pasti pasukan garis depan akan membeku seperti perasaannya kepadamu. Ini yang sedang dikunci oleh Sisanud Ukraina ini adalah sebuah drone intai asisten dari si Lancet, yaitu Zala 42116E. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebuah rudal kemudian meluncur dan dengan sangat presisi menjatuhkan asisten Lancet itu. Kemudian di akhir video, kita bisa melihat bagaimana parasut dari Zala 421 mengembang, namun hanya mendaratkan sayapnya saja, karena kemungkinan badannya sudah hancur di udara. Pihak Ukraina tidak menyebutkan rudal pertahanan apa yang digunakan, namun kalau dari jenis tampilan layar dan sebagainya, kemungkinan ini adalah Stinger yang ditaruh di atas Humvee, alias ANTW-1 Avenger. Ini adalah sebuah tank T-64BV Ukraina. Kemudian tiba-tiba, boom! Hantaman itu dikatakan dilakukan oleh drone kamikaze FPV grup Sudoplatov. Kemudian bisa kita lihat, ada seorang kru yang langsung kena mental dan keluar dari tanknya.
sementara 2 orang kru lainnya masih ada di dalam tank mereka. Karena kecepatan mundurnya yang bagaikan keong, maka kru T-64 itu memutuskan untuk memutar tank mereka, guna untuk menjauh dari lokasi itu. Ketika memutar tanknya, terlihat T-64 itu mengeluarkan asap tabir kamuflase. Tentu, ini untuk menghindari kuncian dari tembakan laser yang biasanya digunakan untuk memandu rudal ATGM. Tapi, beberapa saat kemudian, boom! Terlihat T-64 itu meledak karena menginjak ranjau darat di sekitar lokasi itu. Terlihat 3 kali ledakan terjadi tepat di bawah T-64 itu, dan secara instan menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Dan pastinya, 2 kru yang ada di dalamnya harus berpindah medan laga. Dan ini adalah sudut pandang dari Sudo Platov mengenai kejadian ini. Ini adalah sebuah BMP-3 Rusia yang sedang beraksi menembakkan cannon 30 mm yang dibawanya ke arah parit pasukan Ukraina dari jarak yang sangat dekat. Tentu saja, pasukan infanteri Ukraina yang ada di dalam parit itu meminta bantuan ke teman-temannya untuk keluar dari situasi mengerikan ini. Dan tiba-tiba, boom! Terlihat BMP-3 Rusia itu meledak dengan ledakan yang sangat spektakuler. Tentu dengan ledakan sebesar itu, ancaman dari BMP itu secara instan menghilang, dan para kru BMP itu juga pasti menghilang. Apa yang menyebabkan BMP-3 itu meledak? Jawabannya adalah ini, yaitu sebuah hantaman dari senjata tradisional Ukraina, yaitu drone kamikaze FPV. Ini adalah sebuah tank T-72 Ukraina yang sedang mengeluarkan asap untuk menghindari kuncian dari laser pemandu rudal ATGM. Dan ketika T-72 itu berhenti, boom! Sebuah drone kamikaze FPV Rusia menghantam bagian atas T-72 itu. Kemudian terlihat 3 orang krunya keluar, namun drone FPV Rusia tak membiarkannya kabur begitu saja. Samar-samar terlihat bagaimana drone FPV Rusia berhasil menghantam dengan akurat 3 kru T-72 Ukraina itu. Kemudian di akhir video, sebuah FPV kembali menghantam T-72 itu untuk memastikannya KO dan menjadi besi tua. Sungguh garis depan yang sangat keras. Ini adalah sebuah T-72B3 Rusia yang baru saja menginjak ranjau di lokasi itu. Dan kemudian, boom! Sebuah drone kamikaze FPV mengakhiri riwayat T-72 itu dan menjadikannya api unggun di tengah dinginnya medan laga. Ini adalah 2 unit APC M113 Ukraina yang dikatakan sedang berjalan di sekitar kota Bakhmut. Dan kemudian tiba-tiba, boom! Terlihat sebuah M113 kemudian meledak karena hantaman rudal. Dan pasukan Rusia mengatakan bahwa rudal yang menghantam M113 itu adalah rudal ATGM Kornet. Kita semua tahu bagaimana reputasi dan kehandalan Kornet. Jadi dengan hantaman seperti itu, sudah pasti M113 itu menjadi butiran debu. Dan jika ada penumpangnya, maka para penumpangnya langsung berpindah medan laga ke medan laga berikutnya. Dan sebelum videonya berakhir, karena channel ini sudah muncul iklannya dan sudah bisa disawer, maka kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport lebih kepada kami dengan sawerannya. Terima kasih untuk Om Wong Bali 2002 dan Om Oki di Odi. Terima kasih supportnya
karena pastinya ini akan sangat berharga bagi kami. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kemanapun kami pergi. Kalian semua luar biasa. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga alias Kamela edisi Jumat 19 Januari 2024. Berikan komentar Anda.